Halo, selamat bertemu kembali di channel Pekaling Share, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi satu buah informasi terkait ada menu baru di rapor pendidikan. Nah, sebelum masuk ke informasinya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekaling Share. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2022 setiap satuan pendidikan memiliki hasil asesmen, jadi hasil penilaian dari satuan pendidikan yang namanya disebut dengan rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini bisa diakses melalui laman raporpendidikan.kemdikbud.go.id, serta untuk mengaksesnya rekan-rekan harus menggunakan akun belajar ID yang berekstensi admin. Jadi bagi rekan-rekan kepala sekolah khususnya sebagai pemegang kebijakan di sekolah, jadi rapor pendidikan itu adalah hasil asesmen dan survei nasional dari suatu satuan pendidikan. Karena hasil asesmen ini bisa diambil dari Dapodik, kemudian survei lingkungan belajar, kemudian AKM bagi siswa, di mana ada survei karakter dan survei lingkungan belajar juga di dalamnya. Nah, untuk lebih lanjut atau lebih jelas tentang rapor pendidikan ini, rekan-rekan bisa simak video saya yang terlebih dahulu tentang rapor pendidikan. Nanti linknya bisa saya taruh di pojok kanan atas video ini ya, di sini. Nah, sekarang untuk mengakses rapor pendidikan di satuan pendidikan rekan-rekan harus menggunakan akun belajar yang berakhiran admin seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kebetulan saya menggunakan akun belajar admin di sekolah saya. Rekan tinggal klik saja, pilih akunnya, kemudian maka rekan-rekan akan masuk ke halaman isi dari rapor pendidikan. Nah, di sini adalah rapor pendidikan dari sekolah saya. Nah, di sini ada ringkasan kualitas pendidikan satuan pendidikan. Ya, di sini ada mutu hasil belajar peserta didik, dari kemampuan literasi, kemampuan numerasinya, indeks karakternya. Ini jelas sudah dihasilkan dari AKM atau asesmen kompetensi minimum dari siswa. Yang di sana di dalamnya terdapat tes literasi, tes numerasi, dan tes survei karakter juga. Begitu juga dengan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian untuk iklim keamanan dan inklusivitas di satuan pendidikan juga ada hasilnya di sini. Rekan-rekan bisa cek sendiri. Nah, di sini untuk kompetensi GTK juga sudah ada. Nah, untuk keseluruhan datanya bisa rekan-rekan cek di sini. Nah, kemudian setelah kita mengetahui hasil atau ringkasan kualitas dari satuan pendidikan kita, maka kita memperoleh gambaran awal atau gambaran tentang kualitas pendidikan dari satuan pendidikan kita. Nah, kemudian dari hal inilah diharapkan kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah untuk merancang atau membuat program-program yang mungkin bisa diterapkan atau dilaksanakan untuk meningkatkan hasil atau meningkatkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan rekan-rekan. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu buah menu baru yang terdapat pada rapor pendidikan. Namanya adalah perencanaan berbasis data. Ya, jadi di aplikasi rapor pendidikan ini rekan-rekan bisa mengikuti program-program yang sudah disediakan berdasarkan dari masalah-masalah ataupun mutu yang ada di satuan pendidikan rekan-rekan. Nah, untuk mengaksesnya rekan-rekan tinggal masuk ke menu tindak lanjut. Nah, di sini sudah ada tanda baru di sini bahwa menu ini adalah menu baru. Ya, jadi rekan-rekan bisa klik tindak lanjut. Nah, kemudian di tindak lanjut ini rekan-rekan bisa melakukan pengunduhan rapor pendidikan sesuai dengan tahunnya. Nah, di sini baru tahun 2022 saja. Jadi rekan-rekan hanya bisa mendownload rapor pendidikan tahun 2022. Di sini rekan-rekan baca bahwa setelah mengunduh rapor pendidikan Anda, langkah selanjutnya Anda adalah merencanakan peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan data tersebut. Jadi rekan-rekan harus membuat perencanaan-perencanaan agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan rekan-rekan. Di sini Anda dapat mempelajari PBD atau perencanaan berbasis data lebih lanjut melalui materi pelatihan. Nah, di sini ada materi pelatihannya ya.
Jadi rekan-rekan bisa cek materi pelatihannya yang sudah diperbaharui per 30 Agustus 2022. Selain membuat perencanaan berdasarkan dari rapor pendidikan yang sudah rekan-rekan miliki persatuan pendidikan, rekan-rekan juga memperoleh rekomendasi perencanaan berbasis data dari rapor pendidikan rekan-rekan. Caranya rekan-rekan tinggal di sini klik unduh rekomendasi PBD. Nah, jadi PBD ini, rekomendasi ini sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek, yaitu yang pertama adalah dokumen rekomendasi PBD sebagai acuan perencanaan, kemudian yang kedua adalah dokumen uraian kegiatan di Arkasnya sebagai referensi Anda dalam menganggarkan tindak lanjut ke aplikasi Arkas. Nah, kedua dokumen ini dapat diunduh melalui tombol unduh rekomendasi PBD. Oke, nah caranya tinggal klik saja unduh rekomendasi PBD. Tampaknya sudah selesai terdownload, kita close saja. Nah, seperti itu cara mendownload rekomendasi perencanaan berbasis data pada aplikasi rapor pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Saya sudah mengunduh kedua filenya. Yang pertama adalah rekomendasi perencanaan berbasis datanya. Saya akan coba tampilkan seperti apa rekomendasi yang sudah diberikan oleh Kemendikbudristek bagi sekolah kami. Oke, di dalam file rekomendasi PBD ini ada 3 buah file, ada 3 buah informasi. Yang pertama adalah panduan membaca. Jadi panduan membaca rekomendasi PBD. Jadi bagaimana cara membaca rekomendasi PBD ini? Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke prioritas rekomendasi. Nah, oke, di sini adalah lembar prioritas rekomendasi PBD SMP Negeri 7 Singaraja. Nah, di tahun 2022. Nah, di sini bertujuan untuk memandu satuan pendidikan untuk mengidentifikasi prioritas masalah, merefleksikan akarnya, dan menentukan strategi untuk pembenahannya. Jadi, Kemendikbudristek sudah memberikan rekomendasi bagi sekolah saya terkait masalah-masalah yang ada, kemudian mencarikan akar permasalahannya dan menentukan strategi untuk melakukan pembenahannya. Nah, di sini contohnya dari identifikasi raport di mana ada kemampuan numerasi. Nah, kategori capaiannya itu berada di bawah kompetensi minimum dengan poin 1,67. Nah, akar masalahnya yaitu sebagian besar peserta didik dalam kategori dasar dan cakap, terutama dalam hal kompetensi pada domain bilangan. Ini dengan skor 55,95. Kemudian kompetensi pada domain aljabar itu memiliki nilai 55,74. Kompetensi pada domain geometri 55,23, kompetensi pada domain data dan ketidakpastian 53,75, kompetensi mengetahui 56,32, kompetensi menerapkan 52,09, dan kompetensi menalar 55,42. Jadi akar masalahnya terdapat di sini. Kemudian rekomendasi program yang diberikan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bagi satuan pendidikan saya. Yang pertama adalah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Kemudian yang kedua, penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar. Ya. Kemudian yang ketiga, pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagai pengetahuan dan diskusi terkait numerasi. Kemudian yang keempat, refleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran numerasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah. Dan yang terakhir adalah penyusunan dan penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan yang terkait peningkatan numerasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Ya, jadi ada 5 saran atau rekomendasi program-program yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi masalah terkait kemampuan numerasi yang masih di bawah kompetensi minimum. Oke, seperti itu beberapa contoh perencanaan berbasis data yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek kepada satuan pendidikan kami yang diperoleh dari hasil raport pendidikan sekolah kami.
Kemudian di tab yang ketiga di sini ada seluruh rekomendasi ya. Jadi rekomendasi yang ada dari semua elemen yang terdapat dalam rapor pendidikan itu sudah dipetakan di sini dan sudah dibuatkan rekomendasi juga terkait dengan masalah yang muncul di rapor pendidikan tingkat satuan pendidikan. Jadi rekan-rekan tinggal unduh saja rekomendasi PBD ini pada rapor pendidikannya, kemudian silakan klik seluruh rekomendasi untuk melihat semua rekomendasi yang sudah diberikan sesuai dengan hasil dari rapor pendidikan yang rekan-rekan miliki. Nah, kemudian bisa juga masuk ke prioritas rekomendasi. Di sini ada prioritas rekomendasi. Jadi rekomendasi yang diberikan oleh Kemendikbudristek untuk masalah-masalah yang dijadikan prioritas utama yang harus segera diperbaiki. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga kita sudah mendownload uraian kegiatan ARKAS untuk tindak lanjut perencanaan berbasis data. Nah, di sini ada uraian kegiatannya. Jadi rekan-rekan bisa gunakan form ini untuk panduan untuk menganggarkan rekomendasi-rekomendasi yang sudah diberikan oleh Kemendikbudristek apabila menggunakan anggaran POS. Di sini contoh formatnya. Jadi ada nomor yang benahi, deskripsinya apa yang dibenahi, kemudian detail deskripsinya sudah ada ya. Di sini ada linknya, silakan diklik. Nah, kemudian kegiatannya peningkatan kualitas guru kelas, misalnya contoh mata pelajaran. Nah, penjelasan kegiatannya. Nah, jadi seperti itu uraian kegiatannya. Kemudian di tab yang kedua lembar ARKAS. Jadi lembar kerja ARKAS ini ada nomor, benahi, program, kemudian subprogram, kegiatan ARKAS-nya, kemudian penjelasan kegiatannya, kemudian deskripsi kegiatan atau rincian belanjanya, jumlah satuan, harga satuan, dan total. Nah, jadi seperti itu form yang bisa digunakan untuk panduan rekan-rekan satuan pendidikan untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan rekomendasi yang diberikan apabila memerlukan anggaran dari dana BOS. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, pemegang kebijakan di tingkat satuan pendidikan bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk bisa meningkatkan mutu satuan pendidikannya sesuai dengan rapor pendidikan yang sudah dimiliki saat ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan jangan lupa bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekan Usil. Oke, sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.